Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Valentina, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Terapan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengemudi Ojek Online. Latar belakang penelitian ini adalah teknologi informasi merupakan penjabaran dari teknologi baru. Hal ini dimaksudkan karena setiap berbicara mengenai teknologi informasi, yang menjadi pokok bahasan adalah perangkat yang menggunakan mesin mikro atau perangkat mini. Saat ini, teknologi tidak lagi sebagai sekedar instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi telah menjadi instrumen yang lebih krusial bagi kelangsungan hidup manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat di seluruh dunia membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan bisnis melalui media elektronik yang diprediksi akan menjadi model bisnis besar di masa depan. Salah satu bentuk e-bisnis yang paling dikenal publik adalah kegiatan perdagangan secara elektronik atau yang lazim dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Perdagangan secara elektronik ini tidak hanya dalam hal mengenai barang, namun juga dalam hal jasa. Salah satu hal yang paling terlihat adalah adanya peran teknologi di bidang transportasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan moda transportasi yang diinginkan. Fenomena munculnya perusahaan transportasi jalan melalui media internet atau online merupakan fenomena yang sangat menarik perhatian di negeri ini. Tidak dapat ditolak fakta menjamunya bisnis transportasi jalan secara online, yang bahkan menjadi inspirasi bagi para penulis naskah sinema untuk menyajikan dalam sebuah karya sinematografi terbaru, seperti sinetron dan lain-lain, yang dibuat dengan latar belakang perusahaan transportasi jalan online, kehidupan para pengemudi, dan sebagainya. Namun, di balik semua itu, terdapat masalah yang timbul atas operasional perusahaan tersebut. Lembaga negara tentunya menginginkan perusahaan transportasi online ini dikenakan pajak karena mereka melakukan operasional dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, sehingga negara merasa berhak untuk mendapatkan pajak dari mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 huruf 1, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam hal penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Dalam anggaran pendapatan negara, sumber penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri dapat dalam bentuk migas dan non-migas. Namun potensi penerimaan pajak dalam bentuk migas tidak dapat dimaksimalkan selamanya, dikarenakan sumber migas suatu saat ketika akan habis. Maka harus menggali potensi penerimaan dalam negeri yang berasal dari non-migas, salah satunya dari penerimaan dalam sektor pajak. Untuk suksesnya penerimaan perpajakan, tidak hanya pemerintah saja yang aktif memungut pajak, tetapi juga diperlukan kesadaran dari wajib pajaknya. Tanpa ada kesadaran yang tinggi, maka upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak dalam APBN akan sangat sulit tercapai. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak terlepas dari faktor pengetahuan tentang perpajakan. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana yang diketahui, pajak merupakan komponen terpenting dalam penerimaan negara, salah satunya pajak penghasilan dari transaksi e-commerce. Atas pajak penghasilan e-commerce, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa surat edaran, di antaranya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 tentang imbauan kepada wajib pajak yang melakukan transaksi melalui e-commerce. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce, dan Surat Edaran Nomor SE/06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Pada kenyataannya, penerapan dari surat edaran yang menegaskan kewajiban pembayaran pajak tersebut masih belum dapat dinilai apakah telah dapat diberlakukan dengan maksimal. Pada perlakuan pajak penghasilan pasal 21 untuk pengemudi ojek online, seharusnya setiap pengemudi membayarkan pajak penghasilan pasal 21 atas pendapatannya sebagai pengemudi, mengingat mereka melakukan operasional dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia, serta sistem pemungutan pajak penghasilan yaitu sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian yang akan dibahas adalah apakah pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengemudi ojek online. Tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan perpajakan pada wajib pajak pengemudi ojek online. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan perpajakan pada pengemudi ojek online. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kesadaran dan pengetahuan secara bersama-sama terhadap kepatuhan perpajakan pada pengemudi ojek online. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, gambaran, serta alternatif literatur di bidang perpajakan, terutama mengenai kesadaran, pengetahuan, serta kepatuhan perpajakan terkhusus pada wajib pajak pengemudi ojek online. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada instansi terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, sebagai alat pertimbangan atau literatur dalam membentuk aturan atau perundang-undangan perpajakan bagi pengemudi ojek online. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi kepada peneliti selanjutnya dalam membantu pengembangan penelitian berikutnya. Selanjutnya, kesadaran dalam perpajakan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Susilawati dan Budiarta tahun 2013 menyatakan, kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Jatmaiko dalam Mutia tahun 2014 menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Yang kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Yang ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara, sehingga hipotesis yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya mengenai pengetahuan dalam perpajakan.
Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula objek yang dipahami manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Nugroho dan Zulaika tahun 2012, semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga hipotesis yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya mengenai kepatuhan dalam perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Pohan tahun 2016, ada dua macam kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum batas waktu penyampaian, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Yang kedua, kepatuhan material, yaitu suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu. Sehingga hipotesis yang digunakan yaitu pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3 metodologi penelitian. Sebelum mengadakan penelitian, setiap peneliti wajib menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan. Menurut Fuad tahun 2019, jenis-jenis penelitian dapat dibagi berdasarkan tujuan riset, pemanfaatan, waktu, dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh kesadaran dan pengetahuan pada wajib pajak pengemudi ojek online terhadap kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini secara khusus ingin mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai kenyataan praktis yang terjadi pada pengemudi ojek online sebagai wajib pajak dalam negeri. Lalu, berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional. Penelitian ini terjadi sesaat pada kejadian terjadi, dan ciri khas dari penelitian ini adalah data hanya diambil dalam satu waktu meskipun terdapat beberapa ulangan. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian data terkait kesadaran dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak pengemudi ojek online, di mana aturan perpajakan saat ini masih mengatur secara umum. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif biasanya dapat dijelaskan dengan angka-angka, serta data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, baik inferensial ataupun non-inferensial. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang berasal dari hasil kuesioner yang dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences atau SPSS dan Microsoft Excel. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Ansori dan Iswati tahun 2017
mengartikan subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu di mana objek penelitian tersebut berada atau melekat. Subjek dalam penelitian ini adalah pengemudi ojek online. Sedangkan objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Menurut Supranto tahun 2000, yang dimaksud dengan objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Ansori dan Iswati tahun 2017 menjelaskan, dalam penelitian kuantitatif, objek penelitian adalah variabel yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pengambilan sampel. Menurut Sukandarumidi tahun 2006, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik non-probability sampling dengan convenience sampling. Selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada para pengemudi ojek online. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, internet, dan jurnal-jurnal. Selanjutnya masuk dalam bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada uji statistik deskriptif didapati hasil bahwa pengemudi ojek online didominasi dengan latar belakang berusia 21 hingga 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah, memiliki pendidikan terakhir SMA, bekerja dengan penyedia jasa Grab, dan tidak memiliki NPWP. Dan pada uji deskriptif pendapatan diperoleh hasil responden memiliki pendapatan per bulan paling rendah sebesar Rp1.000.000 dan pendapatan per bulan paling tinggi sebesar Rp5.000.000 dengan nilai MEAN atau rata-rata sebesar Rp2.298.958. Selanjutnya, berdasarkan tabel berikut, N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 48. Data sampel variabel kesadaran atau X1 menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata jawaban responden sebesar 31,52 dengan standar deviasi sebesar 4,608 dan variabel pengetahuan atau X2 memiliki nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 35, nilai MEAN atau rata-rata sebesar 27,33 dan standar deviasi sebesar 3,610 serta variabel kepatuhan atau Y memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 30, nilai MEAN atau rata-rata sebesar 21,71 dan standar deviasi sebesar 4,200. Hal ini diketahui nilai MEAN lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata dan nilai MEAN dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Selanjutnya, uji validitas. Pada uji validitas ini didapati hasil seperti pada tabel. Untuk variabel kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masing-masing memiliki R hitung yang lebih besar dari R tabel, di mana R tabel sebesar 0,284. Sehingga setiap item pertanyaan pada variabel kesadaran, pengetahuan, maupun kepatuhan dapat dikatakan dengan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini mendapatkan hasil Cronbach alpha sebesar 0,922. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan item pertanyaan dapat dikatakan reliable dikarenakan memiliki Cronbach alpha sebesar 0,922 yang nilainya lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, uji normalitas data. Pada uji normalitas data didapati hasil sebagai berikut. Pada gambar normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar pada sekitar garis diagonal atau garis normal dan mengikuti garis histograf menuju pola distribusi normal, sehingga dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan nilai significant to tell pada uji Kolmogorov-Smirnov bernilai lebih dari 0,05.
Sehingga dengan hasil uji tersebut dapat disimpulkan seluruh data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas ini menggunakan perhitungan nilai tolerans dan variance inversion factor. Pada hasil nilai tolerans, didapati nilai tolerans untuk kesadaran dan pengetahuan masing-masing sebesar 0,617, yang menunjukkan nilai tolerans lebih besar dari 0,10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas pada variabel kesadaran dan pengetahuan. Dan hasil penelitian Fifth juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak terjadi multikolinearitas pada variabel kesadaran dan pengetahuan. Hal ini dikarenakan variabel kesadaran memiliki nilai Fifth sebesar 1,620 dan variabel pengetahuan juga memiliki nilai Fifth sebesar 1,620, yang artinya kedua variabel independen tersebut memenuhi syarat multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Pada uji ini didapati hasil bahwa hasil uji ini yang diolah dengan uji Fletcher memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,089 untuk variabel kesadaran dan sebesar 0,515 untuk variabel pengetahuan, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel kesadaran dan variabel pengetahuan, serta variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel kepatuhan. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,233 ditambah 0,2770x1 ditambah 0,485x2 ditambah E. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,233, yang artinya jika tidak terjadi perubahan variabel kesadaran dan pengetahuan atau nilai x1 dan x2 adalah 0. Yang kedua, variabel kesadaran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,270, yang artinya jika variabel kesadaran atau x1 meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel pengetahuan atau x2 dan konstanta atau A adalah 0, maka kepatuhan perpajakan pengemudi ojek online meningkat sebesar 0,270%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran memberikan pengaruh yang positif bagi kepatuhan perpajakan, sehingga semakin besar kesadaran pengemudi ojek online akan perpajakan, maka akan meningkat pula kepatuhan perpajakan pada pengemudi ojek online. Kesimpulan yang ketiga, variabel pengetahuan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,485, yang artinya jika variabel pengetahuan atau x2 meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel kesadaran atau x1 dan konstanta adalah 0, maka kepatuhan perpajakan pengemudi ojek online meningkat sebesar 0,485%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memberikan pengaruh yang positif bagi kepatuhan perpajakan, sehingga semakin besar pengetahuan pengemudi ojek online akan perpajakan, maka akan meningkat pula kepatuhan perpajakan pada pengemudi ojek online. Selanjutnya, pada hasil uji T. Pada hasil uji T ini, untuk variabel kesadaran dan pengetahuan, masing-masing memperoleh nilai T hitung sebesar 2,037 dan 2,868, yang lebih besar dari T double senilai 2,01410, dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,048 dan 0,006, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama dan kedua diterima. Selanjutnya, hasil uji F. Pada hasil uji F ini didapati bahwa hasil uji F memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan F hitung sebesar 15,870 yang lebih besar dari F tabel senilai 3,20, sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Pada hasil uji ini diketahui bahwa
koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,388. Dengan demikian, sebesar 38,8% kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran dan pengetahuan, sedangkan sisanya sebesar 61,2% kepatuhan perpajakan pada pengemudi pajak online dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang masih ditemui pada pengemudi ojek online untuk patuh dalam perpajakan. Di antaranya mengenai kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa dari 48 responden, sebanyak 31 responden atau sebesar 64,58% tidak memiliki NPWP, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran maupun pengetahuan pengemudi ojek online dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP masih kurang. Hal ini juga didukung dengan jawaban kuesioner yang masih terdapat responden memilih pilihan tidak setuju. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak pengemudi ojek online. Dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat mengawasi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP saja. Selain itu, di Indonesia hingga saat ini belum memiliki perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pajak penghasilan dari kegiatan e-commerce, terutama mengenai pajak penghasilan pada pengemudi ojek online, sehingga kepatuhan perpajakan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang masih terdapat responden memilih pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selain itu, pengetahuan pengemudi ojek online akan perpajakan dapat dikatakan cukup rendah, dikarenakan saat peneliti sedang melakukan penyebaran kuesioner kepada pengemudi ojek online, masih terdapat beberapa responden yang menanyakan atau tidak mengerti istilah-istilah umum yang terdapat dalam perpajakan seperti NPWP dan SPT. Selain itu, pada situs resmi salah satu penyedia jasa, yaitu Grab, pada bagian top up dan pembayaran terdapat penjelasan terkait pajak penghasilan mitra. Mitra Grab dapat dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, sehingga mitra pengemudi dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang belum memiliki NPWP dari selisih total pendapatan pengemudi dalam satu bulan jika melebihi 4.500.000. Namun hal ini masih banyak dikeluhkan oleh driver, mitra aplikator transportasi online mengenai pemotongan pajak tersebut, seperti pajak yang dipungut dan dibayarkan tersebut atas nama siapa, dan para pengemudi ojek online mengaku tidak memiliki NPWP, yang artinya tidak pernah mendapatkan bukti potong pajak dari perusahaan. Seperti yang dikutip dari republika.co.id, Ketua Umum Gabungan Admin Shelter Ojek Online Lampung atau Gaspol, Miftahul Huda, mengatakan masalahnya itu kita nggak pernah diminta NPWP, nggak ada bukti atau pemotongan juga ke kita. Takutnya ini pajak bukan atas nama kita atau driver, tapi atas nama perusahaan yang mengatasnamakan penghasilannya atau driver. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu variabel kesadaran secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan kedua, dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa hipotesis kedua diterima, yaitu variabel pengetahuan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan kesimpulan yang terakhir, yaitu dari hasil analisis data secara simultan diperoleh bahwa hipotesis ketiga diterima, yaitu variabel kesadaran dan pengetahuan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian edukasi pajak kepada pengemudi ojek online, seperti seminar atau penyuluhan mengenai perpajakan, serta pembuatan materi-materi sederhana dan menarik sehingga aturan perpajakan dapat lebih mudah dipahami. Saran yang kedua, memperbaiki database mengenai pengemudi ojek online. Jika database sudah bagus terlaksana, maka akan mudah untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak akan sulit menolak untuk patuh dalam perpajakan. Saran yang ketiga, yaitu meningkatkan penegakan hukum dan perundang-undangan.
seperti menciptakan undang-undang yang secara khusus mengatur pengemudi ojek online, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan, serta pemeriksaan perpajakan yang menyangkut pengemudi ojek online. Adapun penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu jumlah responden yang terbatas dan hanya menggunakan dua variabel bebas, yaitu kesadaran dan pengetahuan, sehingga masih kurangnya faktor-faktor yang dapat dijelaskan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pengemudi ojek online. Untuk itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel responden dan variabel bebas seperti pengaruh penghasilan yang diterima oleh ojek online, pelayanan fiskus, dan sebagainya, sehingga dapat diketahui secara lebih luas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pengemudi ojek online. Sekian presentasi skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.